Hai, pagi anak-anak. Jumpa kembali dalam renungan pagi ini, Rabu 15 April 2020. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama, satu pujian yang sangat indah yang menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu rukun satu dengan yang lain. Kita akan pujikan bersama-sama rukun cinta satu sama lain. Nah, anak-anak sudah memuji Tuhan bersama-sama. Pujian yang begitu luar biasa, mengajak anak-anak untuk selalu satu dengan yang lain, rukun saling mengasihi. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap doa yang baik, berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik yang mengasihi kami, terima kasih atas pujian yang boleh kami haturkan kepada Tuhan. Pagi ini Engkau akan buka telinga, hati, dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, pagi ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi sahabat yang baik. Kalian pasti sudah dengar ada lagu di dunia ini, kita dengar bersahabatan bagai kepompong, bagaikan ulat menjadi kupu-kupu. Nah, ulat menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Demikian pula kehidupan kita. Pasti setiap anak-anak punya sahabat yang baik, ya kan? Siapa yang punya sahabat? Semuanya punya pasti ya. Nah, sahabat itu harus menaruh kasih. Kalian perhatikan bersama-sama. Sahabat, kita lihat ada Yonatan dan Daud. Mereka menjadi sahabat yang sangat baik. Dalam suka maupun duka, mereka tetap menjadi seorang sahabat. Dalam keadaan yang sangat sulit, Yonatan tetap menjadi sahabat buat Daud. Yonatan memberikan jubah dan pedangnya kepada Daud. Nah, anak-anak, ini menjadi satu pelajaran buat kita bersama, bahwa persahabatan itu membutuhkan pengorbanan. Mungkin ketika teman kalian ada yang sakit, kalian bisa menolong.
ketika teman kalian kesulitan di dalam pelajaran, kalian pun akan menolong, membantu teman-teman kalian yang kesulitan di dalam belajar. Ketika mereka tidak memiliki apa-apa, mereka bisa kita tolong. Nah, perhatikan, Daud dan Yonatan, meskipun mereka berbeda satu dengan yang lain, berbeda dengan kasta mereka. Daud hanyalah seorang gembala, ya, seorang gembala yang mungkin orang-orang berpikir itu tidak ada artinya. Sedangkan Yonatan, anak seorang raja yang memiliki segalanya. Tetapi mereka tetap saling mengasihi. Mereka tidak membeda-bedakan, ya. Mereka tetap menaruh kasih satu dengan yang lain. Jadi perbedaan kaya, miskin, punya ataupun tidak punya itu tidak menjadi halangan di dalam persahabatan mereka. Menjadi satu pelajaran buat kita, anak-anak Tuhan. Mari kita boleh senantiasa menaruh kasih itu kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengasihi sahabat, mengasihi teman, mengasihi orang-orang di sekeliling kita, itulah yang dikehendaki Tuhan. Rela berkorban, itulah yang dikehendaki Tuhan. Ketika Yonatan memiliki seorang anak yang lumpuh, dan ketika Daud sudah menjadi seorang raja, Daud tidak melupakan kebaikan ayahnya, Yonatan. Daud tidak membiarkan anaknya Yonatan kelaparan, tidak berguna. Tetapi dengan penuh kasih, Daud mengajak anaknya Yonatan, yaitu Mephiboset, untuk datang, untuk bersama-sama ke rumahnya, makan bersama-sama di istana. Itu satu bentuk bahwa kasih itu tidak memandang satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, pagi ini firman Tuhan mengajarkan buat kita bersama-sama. Yang pertama, biarlah kita mengasihi satu dengan yang lain. Yang kedua, biarlah kita rela berkorban satu dengan yang lain, tidak memandang siapapun itu juga. Dan yang ketiga, biarlah kasih itu terpancar di dalam setiap kehidupan kita. Ketiga hal ini boleh menguatkan kita bersama-sama. Anak-anak, tidak perlu kalian takut dengan corona yang saat sekarang ini sedang mewabah di Indonesia. Kalian tetap bisa peduli satu dengan yang lain. Kalian tetap menunjukkan kasih Kristus kepada mereka, sehingga mereka tetap ada pengharapan, ada kekuatan, dan ada sukacita di dalam kehidupan mereka. Nah, anak-anak, mari kita senantiasa meneladani kasih Kristus. Dikatakan di dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oleh sebab itu, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun juga, anak-anak harus tetap jalin kasih persaudaraan di antara sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengajarkan kepada kami untuk kami boleh saling mengasihi sebagai sesama kami, sehingga kami tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kami justru harus rela berkorban satu dengan yang lain. Ajar kami seperti Daud dan Yonatan. Mereka boleh saling mengasihi, mereka boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Meskipun mereka berbeda, tetapi mereka boleh terjalin kasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk selalu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kasih Kristus itu boleh terpancar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus
kami berdoa. Amin. Anak-anak sudah memuji Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan pagi ini sebelum kalian beraktivitas melakukan tugas-tugas kalian, dan jangan lupa ya, bantu mama papa untuk terus melakukan tugas-tugas pekerjaan di rumah. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Teman kalian akan memimpin di dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa kembali esok dalam renungan pagi. Semangat pagi! Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Grace, kelas 3A, sekolah di SD Kristen Wacana. Seperti yang kita ketahui, bahwa saat ini kita harus senantiasa menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh agar imunitas tubuh kita semakin baik, sehingga dapat menangkal dan melindungi diri kita dari sakit penyakit dan juga virus. Nah, di sini aku mau membuat minuman segar dari buah alami, yaitu jus semangka. Bahan yang kita perlukan adalah semangka, air mineral, dan gula. Sedangkan alatnya kita memerlukan blender. Nah, langkah pertama kita kupas semangkanya. Nah, ini semangkanya yang sudah terkupas. Kemudian kita masukkan semangkanya ke dalam blender. Bijinya nggak apa-apa kok kalau ikut ke blender, karena nanti akan disaring. Langkah kedua,